Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Hari ini saya sedang berada di Kota Bagasi Api-Api, yaitu Jalan Bangkok ya saudara-saudara. Di mana di video kali ini saya sebelum menyampaikan sesuatu, inilah dia situasi kondisi sedang banjir bandang di Kota Bagasi Api-Api ya. Hari ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan bagaimana ada seorang pendeta terkenal, yaitu Pendeta Gilbert Lumoindo, yang menyampaikan sesuatu nasihat kepada seorang pemimpin yang telah mengambil kebijakan ya, yang mana kebijakan itu tidak dibenarkan oleh, ya saya percaya pihak-pihak, mungkin banyak orang juga yang tidak suka karena telah mengutuk yaitu bangsa Israel, bangsa yang diberkati Tuhan. Dengan demikian apa yang disampaikannya itu seolah-olah bertolak belakang ya. Tidak ingat bahwa yang menyerang Israel duluan adalah Hamas itu sendiri ya saudara-saudara ya. Karena itu mari kita saksikan dulu cuplikan berikut ini. Presiden Republik Indonesia, saya menghormati dan menghargai Bapak Presiden. Tetapi di dalam mulut Bapak Presiden ada kuasa atas nama Indonesia. Stop mengutuk Bapak Presiden yang terhormat. Kita tidak mau dikutuk. Dan kita bangsa yang berbudaya, kita bangsa yang beragama. Lalu yang kedua, Bapak Presiden, Menteri terkait, dan pimpinan-pimpinan bangsa ini, kita tidak dalam kapasitas mendukung dari sekolah, dari SD saya belajar Indonesia negara non-blok. Waktu itu masih perang antara Amerika dan Uni Soviet. Dan sekarang Amerika superpower, udah gak ada musuhnya. Sekarang ada perang Israel lalu Palestina, lalu kita mendukung. Waduh, saya ingat salah satu kebijakan dari Bapak Presiden SBY, zero enemy, dan merangkul sahabat sebanyak-banyaknya. Kenapa tiba-tiba kita mau cari enemy, saudara? Maaf, kami orang Kristen, kalau pergi ke Israel itu tidak ada urusan politik. Tapi Yesus lahirnya di Bethlehem, dan untuk Bethlehem Palestina. Tapi untuk bisa masuk itu kita harus masuk pintu gerbang yang namanya Israel. Kalau Yesus lahirnya di Batam, saya ke Batam, orang Kristen semua lahirnya perginya ke Batam. Jangan salahkan kami kalau kami pergi ke Israel. Kami bukan urusan politik. Kami hanya ziarah Yesus matinya di Yerusalem, Yesus kehidupannya di Tiberias, dan itu semua ada di wilayah Israel. Jadi jangan pecahkan negeri ini sambil berkata, oh Islam harus bela Palestina. Hello. Lebih banyak orang Arab Muslim di Israel daripada orang Kristen di Israel. Arab Muslim ada 14%, dan orang Kristen hanya 2%. Lebih banyak orang Kristen di Palestina, Arab Kristen, daripada Yahudi Kristen. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, stop kaitkan agama di sini. Tetapi kami orang-orang Kristen, kami anak-anak Tuhan Yesus, tidak diajar untuk mendukung, benci, membenci. Bahkan orang yang mengutuk kita harus kita ampuni dan harus kita berkati, harus kita kasihi. Itu sebabnya saya juga mau bicara kepada orang Kristen yang fanatik Israel. Sudah suka wilayah Masjid Aqsa itu ada di atas, mereka mulai melempari batu ke arah Western Wall atau tembok retapan. Dan di situ tentara Israel mulai memukul mereka mundur. Memukul mundur itu artinya mendorong mereka supaya keluar dari wilayah yang berdekatan dengan Western Wall, lalu diarahkan ke bagian pintu gerbang indah atau the Golden Gate. Jadi tentara Israelnya mulai
memukul mereka mundur ke arah Golden Gate. Itu harapannya. Tapi apa yang terjadi? Mereka lari masuk setelah mereka melempari batu tentara-tentara, melempari batu polisi dan tentara Israel. Lalu apa yang terjadi? Mereka masuk ke dalam masjid. Folks, masjid itu tempat ibadah. Pertanyaan saya, apakah mereka menyadari itu tempat suci? Kalau setelah mereka melakukan sebuah kejahatan, mereka justru lari masuk ke dalam masjid. Pertanyaan saya, setelah saya buat kejahatan apapun, saya tempelin orang, saya ludahin orang, saya tendang orang, saya lempar batu orang, lalu saya lari ke gereja. Pertanyaan saya, polisi akan kejar saya di gereja nggak? Pasti. Yang jahat bukan yang mengejar, yang jahat adalah yang bersembunyi. Karena itu tempat ibadah, bukan tempat sembunyi. Saya menggambarkan ini agar saudara tahu kebenarannya. Karena saya mau jemaat Tuhan stop dalam dukung-mendukung. Indonesia sedang banyak masalah. Jangan sampai gara-gara dukung-mendukung Israel dan Palestina akhirnya Indonesia pecah. Indonesia sudah cukup banyak masalah, teroris saja belum selesai, saudara. Apalagi saya dengar ada orang-orang yang siap dikirim ke Palestina, siap habisi Israel, siap habisi Palestina. Bodoh! Kalau memang kau punya hati yang demikian, beresin teroris yang ada di Poso dulu. Beresin pembunuhan KKB yang ada di Papua dulu. Itu dulu yang kita beresin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza karena telah mengakibatkan penderitaan dan semakin banyaknya korban sipil, termasuk perempuan dan anak. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Sehingga saya perintahkan Menteri Luar Negeri untuk hadir dalam pertemuan luar biasa para Menlu Oki di Jeddah kemarin, serta untuk terus mengupayakan evakuasi WNI yang saat ini masih terkendala kondisi lapangan. Indonesia tidak akan tinggal diam melihat korban sipil terus berjatuhan, melihat ketidakadilan terhadap rakyat Palestina yang terus terjadi. Indonesia bersama-sama dengan Oki mengirimkan pesan kuat kepada dunia untuk menghentikan eskalasi, untuk menghentikan penggunaan kekerasan, untuk fokus pada masalah kemanusiaan dan menyelesaikan akar permasalahan, yaitu pendudukan Israel atas Palestina. Sekaranglah saatnya dunia berdiri bersama membangun solidaritas global untuk menyelesaikan masalah Palestina secara adil dan menerapkan parameter internasional yang telah disepakati. Ini akan terus Indonesia suarakan di berbagai kesempatan dan forum internasional, termasuk saat bilateral dengan Perdana Menteri Arab Saudi dan di KTT ASEAN GCC esok hari. Serangan Israel kepada Palestina yang menghabisi orang Palestina. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita, ikhwanunal muslimin di Palestina diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita seluruh dunia mengutuk serangan Israel di Palestina. Sebab itu mengganggu kedamaian dan ketentraman. Nah, itulah dia saudara-saudara video cuplikannya. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Bagaimana saudara ya, seorang pemimpin besar yaitu Bapak Joko Widodo telah mengambil suatu kebijakan, yang mana kebijakan itu adalah kebijakan yaitu bertolak sebelah ya saudara ya, tanpa memandang bahwa
apa yang ada di Indonesia ini bukan hanya satu agama, tetapi juga berbagai agama. Ya, setidaknya ketika dia membenarkan kutukan terhadap orang Israel, ya pasti ada juga yang tidak suka tentang itu. Tetapi kita melihat bagaimana pendeta terkenal ini mengatakan bahwa kebijakan itu adalah kebijakan yang memecah belah, ya saudara-saudara. Bagaimana ketika itu diucapkan, maka kita tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa yang menyerang duluan bukanlah orang Israel, ya, tetapi adalah orang-orang, yaitu Hamas inilah yang menyerang kepada orang Israel sehingga banyak yang meninggal, bayi-bayi, ya saudara ya. Dan sebenarnya seharusnya kita sebagai pemimpin negara kita melihat ini dan kita tidak bertolak sebelah, ya, sehingga itu menimbulkan suatu kegaduhan, ya, baik itu antara orang Kristen maupun saudara kita Muslim, saudara-saudara. Seharusnya kita juga sebagai pemimpin yang menjadi seorang yang membawa damai, membawa contoh kepada orang-orang, ya. Kiranya lewat video ini kita sebagai orang-orang yang ada di Indonesia ini supaya kita jangan salah mengambil dalam kebijakan. Tuhan memberkati kita. Shalom.